Ustadz, saya jalan dulu ya. Ya, hati-hati, Der. Iya. Mana ya? Biasa ketemu panitia. Oh iya Pak Ustadz. Nah, sebelum saya pergi, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui pikiran saya. Silakan, tafadhol. Ya, begini Pak Ustadz. Iya. Allah itu kan maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Artinya dia mutlak. Lalu kenapa Allah menciptakan sorga dan neraka? Kalau dia sayang sama hambanya, ya udah masukin sorga aja Pak Ustadz. Gak usah ke neraka gitu. Justru karena kasih sayang Allah yang Rahman dan Rahim itulah sehingga Allah memberikan peluang bagi seluruh umat manusia itu untuk masuk surga. Iya. Pilihan itu ada pada manusia tentunya. Der. Kita. Tak ada pada manusia, ada pada kita. Siapa yang berpikir kata Al-Quran, maka itu yang selamat. Dan keselamatan dalam Islam itu hanya orang-orang yang berpikir. Jadi tidak mungkin imajinasi seperlunya dikerjakan secara psikologis atau dalam praktik-praktik ritual agama. Tetapi konsep pemikiran itu karena Nabi SAW pernah ditanya oleh Ammar bin Ka'ab Abu Hurairah, "Ya Rasul, man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man afdalun nas?" Siapakah orang yang berilmu? Siapakah yang ahli ibadah? Ahli ibadah. Ahli ibadah. Mau dia agama apapun, pokoknya ibadah deh. Ibadah. Dan siapakah orang yang paling afdol? Afdol itu yang terdepan dalam kompleksitas sosial kehidupan masyarakat, pejabat. 3 pertanyaan dikantar oleh Rasulullah satu jawaban. Al-aqilu, orang yang berakal. Nah, disinilah kunci daripada seseorang akan mendapatkan keselamatan surga dalam Islam itu adalah orang yang berakal. Ketahuilah Ammar bin Ka'ab Abu Hurairah bahwa manusia diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersahwat tanpa akal. Bila manusia kehilangan akalnya, maka manusia itu tingkat lebih daripada binatang. Dan bila akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat lebih dekat dibanding manusia. Kemuliaan manusia lebih tinggi. Itu dia. Makanya kita orang Islam ini semua adalah orang-orang yang mulia karena berpikir. Tidak mungkin surga itu simple logic dengan logika sederhana. Surga itu sehari 5 waktu. Ya. Jangan bilang capek kawan sampai kaki terlipat-lipat, salah itu. Nabi sampai... Saya kasih contoh. Kenapa orang Yahudi tidak makan dengkul sapi? Tahu sejarah itu. Karena Nabi Yakub Israel pernah minal laila fatahajat bihi, salat tahajud sehari semalam tidak berhenti. Maka haram bagi orang Yahudi untuk memakan dengkulnya sapi. Oh, itu sejarah. Jadi pendeta atau ustadz mesti luas dalam pemahaman sosial agama. Nanti kembali lagi pertanyaan saya tadi Pak Ustadz. Ya. Jadi kembali ke diri kita. Betul. Ini Allah sudah memberikan nih surga neraka. Kalau kamu berbuat baik ke sini, insya Allah. Tidak baik ke sini. Insya Allah. Perbedaan antara baik dan benar itu gimana Ustadz? Ini tafsir para ulama. Saya bukan ulama. Saya hanyalah orang yang diangkat Allah dari lumpur kafir dan kemudian dipindahkan ke dalam hidayah Islam. Tapi sedikit banyak saya paham bahwa neraka itu bukan berarti api yang terbakar, tetapi siksa kekal yang tidak ada duanya. Penderitaan yang akan kita alami. Itu, Der. Dan di dunia pun kita sudah merasakan itu sebenarnya. Ketika orang itu mulai dijolimi dan dia merasakan bagaimana penderitaan hidup. Iya, tersiksa. Ada juga yang lain itu mau meninggal dunia, lama baru meninggal dunia. Sakaratul mautnya. Sakaratul mautnya lama. Jadi penderitaan itu sebenarnya sudah kita alami. Dan orang itu semuanya dirahmani oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah karena dia adalah ciptaan Allah. Allah menunggu sampai waktu dia bertaubat. Wajah ini kata orang tua-tua yang tidak bisa kita rubah, tetapi sifat dan karakter kita harus dirubah. Itulah fungsi kedatangan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbaiki akhlak. Jadi terkait orang baik dan orang buruk pasti ada warna-warni kehidupan. Karena diciptakan selalu kontras. Jadi sesingkat itu dan sesimpel itu penjelasannya. Ya, jadi saya nggak ragu-ragu lagi Pak Ustadz. Udah ngapain gue begini, orang gue juga nanti Allah yang sama pengasih dan penyayang pasti tidak rela kalau umatnya masuk neraka. Masukin gitu. Ternyata itu kembali kepada diri kita sendiri. Contoh nggak usah jauh-jauh Der. Kita kan beda dulu. Iya. Aneh di Manado, agama aneh Kristen. Betul. Bahkan saya seorang priest, seorang pendeta. Iya. Kok siapa yang ngasih petunjuk kita bisa jumpa begini? Waktu yang sama, hari tanggal berapa ini? Tanggal 20 sekian. 23. Iya. 23 April
2024 kita bisa bertemu. Nah, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Ini sudah tercatat. Ya, itu profesi kita berbeda-beda. Betul. Saya dulu pendeta Kristen, sekarang jadi pendeta Islam. Iya, saya dulu peragawan kan jadi pelawak sekarang. Pelawak. Jadi begitu, Der. Jadi tidak bisa orang marah, orang komplain, orang iri, dengki, kemudian memfitnah, menghina. Itu bukan adab orang Indonesia. Kita robah. Betul. Apalagi ini sudah ada presiden baru. Nah, kita robah. Kita saling kasih sayang. Siapa yang tidak kenal Yahya Waloni? Kenal radikal dalam berceramah. Iya. Tapi siapa mau sangka ketemu seorang pelawak? Betul, mau menjawab pertanyaan saya. Tadi saya ngeri, ngeliatin, waduh bahaya nih ternyata. Berat pertanyaan itu, Der. Ternyata sudah beda, Ustaz. Ya, Insyaallah. Ya, oke, Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya. Nanti kita sambung lagi. Tapi saya udah janji sama panitia nih, Pak Ustadz. Baik. Oke, Pak Ustadz. Makasih banyak. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.